Nah, ada juga yang melalui kebingungan. Ada nggak? Ada ya. Ada. Makanya di Quran surat A2 kan dikatakan, aku dapati kamu dalam keadaan bingung, tetapi aku ngasih petunjuk. Jadi ternyata petunjuk itu diberikan pada yang bingung. Jadi ketika bingung, nih hidup bingung, ya, udah bagus itu. Hidup berarti. Hidup itu awal mau menuju kesadaran. Nggak apa-apa. Ngaji dengan saya tenang aja. Nyampe sini, dengar kajian saya tambah bingung, bagus itu. Itu awal kesadaran. Nah, yang bermasalah tuh bingung, nggak ngerti enggak. Banyak saya kalau udah ngajar fisika 18 papan tulis, rumusnya udah keluar semua. Saya kalau ngajar begitu, nggak pernah pakai buku, pokoknya udah keluar aja ngalir. Udah saya tanya mahasiswa, kamu mengerti nggak? Enggak, Pak. Bingung? Enggak, Pak. Wah, itu. Udah saya gagal itu jadi dosen. Paling tidak bingung aja gitu, ya. Bingung dengan semua rumus itu udah keren itu. Tapi dia harus sadar kalau dia bingung. Nah, orang yang bingung tapi tidak sadar dengan kebingungannya, itu nggak akan mencapai kesadaran. Jadi kalau kalian baca Quran, ini apa sih maksudnya? Aku melihat matahari terbit condong dari gua ke sebelah kanan, dan matahari itu terbenam ke sebelah kiri. Ya naon deh itu. Liur, bingung, bagus itu. Daripada yang baca Arabnya terus bingung, enggak, ngerti enggak. Coba kalau yang baca Quran kemudian baca Arabnya aja gitu, bagus kan? Bingung enggak, ngerti enggak, betul enggak? Sadar. Ah, itu makanya enggak sadar. Maaf ini yang suka one day one judge. Bagus itu, bagus ya, bagus, banyak pahalanya. Tapi kalau kita ibadah karena pahala, berarti memang Tuhan kita pahala, itu sudah musyrik. Cuman kita nggak sadar. Berarti kita menuhankan yang selain Allah loh, namanya pahala. Tapi kalau ditanya gitu, kenapa kamu ibadah? Pahala gitu. Kita tuh nggak sadar seolah-olah itu benar. Itu sudah menjadi kebohongan kolektif. Karena semua orang banyak ngomongnya begitu. Kecuali saya. Pernah nggak dengar saya ngomong begitu? Barusan ngomong saya. Ada nggak yang mengalami kesadaran lewat agama? Ada nggak? Ada. Lewat agama berarti lewat ritual, betul nggak? Lewat ibadah, ada. Mengalami kesadaran juga. Nah, ada nggak yang lewat gelap tadi? Ada nggak yang lewat terang? Ada. Berarti banyak dong. Ini kalau saya tulis kan nggak selesai, karena ada berapa? 8 miliar. Ada 8 miliar jalannya. Nah, tapi ini semua, nih saya kasih kurung, jalan yang 8 miliar ini baru ada artinya kalau di sini ada satu kata yang bernama kejujuran. Ini aja. Coba kita praktekkan. Penderitaan, ya, tidak akan membangun kesadaran kalau tidak ada kejujuran. Misalkan malah nyalahkan orang, nyalahkan pihak lain, menyesali keadaan, betul nggak? Ya, gitu. Akhirnya malah percaya kalau dia menderita karena disantet. Itu orang kayak itu nggak akan sadar-sadar, malah cari dukun, santet yang sama-sama nggak sadar. Disebutnya orang pinter, ya kan? Pinter bohong maksudnya. Tarik menarik nggak ya itu mah? Iya, tarik menarik satu frekuensi. Bukan mencari orang yang sadar gitu. Orang kayak saya ini nggak ada yang nyari. Ada pejabat datang ke rumah saya. Saya datang ke sini mau izin. Saya itu udah 2 periode. Kalau bisa ya selamanya saya jadi. Saya bilang nggak bisa saya begitu. Saya justru akan menyiapkan Anda supaya bisa menerima kenyataan hidup. Karena tidak ada pejabat di jabatan itu seumur umur, yang ada itu perubahan. Kalau mau belajar perubahan, saya gurunya. Tapi kalau melanggengkan jabatan, cari yang lain. Alhamdulillah nggak datang lagi yang kayak gitu.
Makanya alhamdulillah saya yang didatangi yang begitu. Yang mau melanggengkan egonya, melanggengkan jabatannya, yang kayak gitu, mohon maaf, pasti datangnya sama yang tukang bohong lagi, yang menganggap seolah-olah semesta ini tidak ada perubahan. Bahkan dipacu supaya dia semakin tidak siap berubah, padahal kenyataan akan berubah. Dan pasti suatu saat perubahan itu ada. Masa bilang hidup itu bukan sekedar perubahan, bahkan akan berakhir. Kalau kita tidak siap dengan perubahan itu, kita hanya menyiapkan di zona nyaman seperti yang ego mau, kita sudah menciptakan penderitaan baru. Itu neraka. Ayah, balik lagi penderitaan dan jujur. Yang tadi, penderitaan dan jujur bagaimana itu? Ya, jadi ini semua harus jujur nih. Nah, begitu ada terjadi, ya, ekonomi hancur, keluarga hancur, ya. Nah, semua kehancuran-kehancuran ini gak apa-apa, asal jujur. Jujur. Jangan-jangan ada yang salah dengan saya. Jangan-jangan semua yang datang ini saya yang mengundangnya. Jangan-jangan sebetulnya ini adalah hukum tarik-menarik dan saya magnetnya. Dia akan mulai istirahat dan tidak menyalahkan pihak lain. Kemudian dia akan merenung ke dalam, dan suatu saat dia akan menemukan suatu pola. Sampai pada titik, oh pantas ya kata Allah, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, pola itu amat baik. Itu, dia mulai belajar tuh, belajar menerima yang tidak disukai itu. Karena dia percaya di ujung sana Allah sudah menunggu. Itu kejujuran kaitan dengan penderitaan. Bukan jujur, iya jujur saya menderita, bukan itu. Ah, bukan itu. Oh Pak, ini salah paham nih, hati-hati. Apalagi, oh ini sudah takdir, itu. Ingat ya, sekali lagi, Allah tuh kekuatan positif. Kejujuran itu berarti kan dia tidak berbohong pada diri sendiri, tidak memanipulasi data. Kejujuran yang dimaksud di sini itu, saya berarti sudah keluar dong dari sifat alami saya. Kan harusnya kalau saya berjalan di sifat alami saya menjalankan kepanjangan tangan Allah menyampaikan sifat-sifat Allah itu, harusnya kan kekuatan positif yang muncul. Jadi sebetulnya negatif itu karena ketiadaan kekuatan positif. Clear? Oke. Sekarang kejujuran dengan kehampaan. Waduh, saya ini apa yang kurang ya? Gitu kan? Dulu pengen mobil, udah banyak di garasi. Pengen rumah yang bagus, sudah ada. Deposito alhamdulillah, walaupun cuma 9 digit nggak apa-apa. Tapi ada kehampaan di sini. Ada perasaan yang mengganjal di sini, gitu. Kemudian dia jujur, jangan-jangan selama ini saya hanya memenuhi kebutuhan fisik saya. Kan saya bukan yang fisik ini. Di balik saya itu ada diri sejati saya yang abadi, yang tidak pernah mati. Jangan-jangan saya coba ngurusi ya yang tidak abadi, yang akan ditinggalkan. Tapi saya tidak mengurusi yang ada dalam diri saya. Jangan-jangan selama ini saya menelantarkan yang ada dalam diri saya. Sampai pada satu kesadaran, oh ternyata semua realitas fisik ini hanya proyeksi dari realitas energi yang ada dalam diri saya. Jujur nggak itu? Jujur. Bisa nggak sebagai titik awal menuju kesadaran? Ya bisa sekali, bisa. Bisa kan? Jujur bisa. Versi yang ini ya. Yang ini ya ini. Makanya saya jelaskan supaya nggak salah kaprah. Ya. Bingung. Ya. Rasanya ibadah udah, umroh berkali-kali, haji juga sudah berkali-kali, sedekah sering, baca Quran one day one juz. Tapi saya ini sebetulnya siapa? Saya dari mana ya? Bingung. Terus sebetulnya apa tugas saya selama ini itu? Tugas yang dari ego saya? Apa dari Allah? Kebanyakan orang atau... Apa saya hidup sudah digerakkan oleh Allah? Jangan-jangan hidup saya digerakkan oleh ketakutan saya, pengen dapat validasi saya, pengen dipuji, pengen disebut siapa.
Bingung kan? Kalau sudah mulai bingung, bagus. Itu berarti sudah mau lahir tuh. Ya, tapi dia jujur dengan kebingungannya, pasti dia akan sampai ke situ. Nah, ada lagi nih, jalankan ritual agama. Waduh, sampai hitam. Wih, berarti sujud saya banyak banget. Tapi kenapa saya sombong ya? Saya merasa berbuat baik seolah-olah karya saya. Menghina yang tidak syariat. Ketika orang lain berbeda dengan saya hujat. Allah aja yang punyanya diam. Kenapa saya berisik ya? Gitu. Kok saya merasa paling benar, paling alim? Pokoknya orang yang berbeda dengan saya, ritualnya beda dikit aja, wah itu pasti bid'ah gitu. Tapi jujur. Karena banyak yang menjalankan ritual nggak jujur kan? Iya. Nah ini saya kasih tahu, jalan ritual banyak, tapi nggak jujur. Walaupun habis sholat tetap marah-marah, habis sholat nyakitin pasangan, habis sholat bohong, tapi dia malah merasa bangga dengan sholatnya. Yang penting sudah sholat. Gak tahu tujuan sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Kalau tidak ada kejujuran tentang agama, kejujuran ritual, tidak ada kesadaran. Apalagi kalau menganggap, kenapa Kang Firman sholat kewajiban? Apa Kang Firman wajib itu? Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Itu sudah digerakkan oleh reward and punishment. Berarti bukan kesadaran dong. Yang dilakukan aja bukan kesadaran. Bagaimana bisa mencapai kesadaran? Yes. Dia melakukan aja tidak sadar gitu. Dan semua orang kalau ditanya, jarang sekali ya menjawab kenapa Anda melaksanakan agama, pasti jawabannya kewajiban. Kewajiban itu ada unsur paksaan. Padahal di agama dibilang la ikraha fiddin. Jadi kenapa Tuhan bilang tidak ada paksaan loh dalam agama? Artinya agama itu murni harus dari kesadaran diri. Memang ingin kembali ke sifat alami dirinya gitu. Ini malah sibuk ngurusi baju. Maaf ya. Tiap hari ganti sorban. Biar disebut sorbannya banyak. Padahal dia mah Kang Haji, sorban palit. Kaci mandiri. Oke. Palit sorbannya juga. Tahu nggak sorban? Sorban itu dulu cara makainya bukan begitu. Ya, pernah saya tanya sama guru saya. Ya, guru saya Kiai Kang Firman, salah satunya. Pak Yai, kenapa kalau Kiai pakai sorban? Guru saya langsung bilang, dibuka sorbannya dia, kemudian diikatkan ke leher saya, kemudian saya digusur gitu. Ini sorban harusnya gini Pak, cara makainya. Oh gitu. Jadi salah ya kalau sorban di sini. Ya, itu guru saya dulu begitu. Ya, jadi saya diikat sama sorbannya beliau, Diseret. kemudian gini, seretnya. Bahkan ujungnya, coba kamu pegang, tangan saya gini, pegang saya. Berdiri, jadi saya dituntun oleh tangan saya sendiri. Oh ini sorban. Oh sorban itu sebetulnya untuk membebaskan kemalasan, membebaskan sifat kita yang ada di zona nyaman, supaya hijrah. Dulu pakai sorban gitu. Jadi kalau kalian mau pakai sorban boleh, saya izinkan. Tapi gitu ya, diiketin kemudian diginiin. Oleh tanganmu sendiri, tangan. Sama tangan sendiri, jangan sama orang lain. Kalau sama orang lain nggak sadar. Kalau sama tangan sendiri, berarti kita sedang bersikap keras pada diri sendiri supaya semesta lunak pada diri kita. Karena orang yang bersikap lunak pada diri sendiri, suatu saat semesta akan jadi keras pada diri kita. Gitu ya. Jadi saya dulu waktu kecil ya ingin merubah nasib saya, ingin merubah nasib keluarga. Gitu. Malam-malam ya. Kalau saya diajak sama teman-teman, suka ngumpul lah malu di kampung di pos ronda, kemudian ada tembakau, kemudian daun enau tuh yang kering, ya pada itu saya nggak pernah ikut, karena saya ingin kembali ke fitrah, Saya ingin menolong keluarga saya, diri saya sendiri, gitu. Makanya kalau orang lain itu kalau malam, ya. Disuruh bangun sama orang tua, kalau saya disuruh tidur karena nggak tidur. Saya kalau belum ngerti itu nggak bisa tidur. Beda dengan bapak ibu ya, kalau nggak ngerti tidur tambah nyenyak ya. Oke. Ngeri nggak ini? Agama bisa nggak membangun kesadaran?
Bisa. Asal ritualnya berfokus pada makna. Nah, kita menjalankan ritual nyaris tanpa ada makna.